Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Nur Fatimah. Saya dari kelas 11 IPA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas presentasi seni budaya saya yang berjudul tentang sejarah dan perkembangan teater. Langsung saja kita ke pembahasannya. Wawasan seni. Wawasan seni merupakan sikap, pendekatan, pemahaman, dan penghayatan seseorang terhadap kesenian dan karya seni. Wawasan seni diperlukan untuk menjadi dasar atau tolak ukur dalam membicarakan kesenian, karena ia juga merupakan pemahaman dan penghayatan kita dalam menilai karya seni. Wawasan seni yang berbeda akan menentukan sikap dan pemahaman yang berbeda dalam menghadapi kesenian pada umumnya dan pendidikan kesenian pada khususnya. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai rasa keindahan dan rasa seni yang bisa dipupuk dan dikembangkan sejak dini. Dengan demikian, semakin bertambah usia manusia, semakin meningkat pula kepekaan rasa keindahannya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dikelilingi oleh aktivitas berkesenian. Meskipun semua itu berlangsung secara alami dan tidak disadari sebagai aktivitas berkesenian. Contohnya saja ketika kita menata ruang tamu, menentukan cat untuk dinding dan warna gordennya, ataupun ketika kita memilih pakaian yang serasi saat hendak berpergian. Menurut para pengamat seni atau orang yang berkecimpung dalam bidang seni, bahwa kesenian itu adalah suatu ekspresi dari gejolak jiwa seseorang yang didasarkan atas nilai-nilai etis, estetis, dan yang tertuang dalam berbagai bentuk karya seni, tari, musik, seni rupa, teater, maupun sastra. Pengertian kesenian pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan dari keinginan manusia untuk berekspresi melalui media yang dipilih atau yang digunakan, antara lain gerak, suara bunyi, laku, bahan, warna, dan garis. Bentuk karya seni dapat berupa seni sastra, menggunakan media ekspresi, kata dan bahasa, seni tari, menggunakan media ekspresi gerak tubuh, seni musik, menggunakan media ekspresi bunyi dan suara, seni teater, menggunakan media ekspresi laku dan suara, seni rupa, menggunakan media ekspresi bahan, cat, garis, dan wujud. Didasarkan atas media yang digunakan, kesenian dapat dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, seni sastra, meliputi prosa, naskah drama, novel, cerpen, esai, dan puisi. Yang kedua, seni pertunjukan, meliputi tari, musik, dan drama. Yang ketiga, seni rupa, meliputi lukisan, patung, kriya, grafis, dan arsitektur. B. Pengertian teater. Kata teater berasal dari kata Yunani kuno, theatron, yang dalam bahasa Inggris sing please, dan dalam bahasa Indonesia yaitu tempat untuk menonton. Tapi pada perkembangan selanjutnya, kata teater dipakai untuk menyebut nama aliran dalam teater. Kata teater juga dipakai untuk nama kelompok, dan pada akhirnya berbagai bentuk pertunjukan disebut sebagai teater. Richard Skinner, sutradara dan profesor di Universitas New York atau NU, memperluas batasan teater sedemikian rupa, sehingga segala macam upacara, termasuk upacara penaikan bendera, bisa dimasukkan sebagai peristiwa teater. Peter Brook, melalui bukunya Empty Space, berpendapat lebih ekstrim tentang teater, bahwa sebuah panggung kosong, lalu ada orang lewat, itu adalah teater. Berbagai pendapat di atas melukiskan bahwa betapa luasnya pengertian teater. C. Pengertian drama. Kata drama juga berasal dari kata Yunani draumai, yang artinya berbuat, berlaku, atau beraksi. Kata drama dalam bahasa Belanda disebut toneel, yang kemudian diterjemahkan sebagai sandiwara. Sandiwara dibentuk dari kata Jawa, sandi yaitu rahasia, dan wara atau warah yaitu pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, sandiwara adalah pengajaran yang dilakukan dengan rahasia
atau perlambang. Menurut Moulton, drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak atau life present in action. Menurut Ferdinand Verhagen, drama haruslah merupakan kehendak manusia dengan action. Dan menurut Balthazar Verhagen, drama itu adalah kesenian yang melukiskan sikap manusia dengan gerak. Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa pengertian drama lebih mengacu pada naskah lakon yang melukiskan konflik manusia dalam bentuk dialog, yaitu yang dipresentasikan melalui tontonan dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton. Sejarah dan perkembangan teater dunia. Teater seperti yang kita kenal sekarang ini berasal dari zaman Yunani purba. Pengetahuan kita tentang teater bisa dikaji melalui peninggalan arkeologi dan catatan-catatan sejarah pada zaman itu yang berasal dari lukisan dinding, dekorasi, artefak, dan hieroglif. Dari peninggalan-peninggalan itu tergambar adegan perburuan, perubahan musim, siklus hidup, dan cerita tentang persembahan kepada para dewa. Teater di zaman Yunani kuno sekitar tahun 534 sebelum Masehi terdapat 3 bentuk drama. Yang pertama ada tragedi, yang kedua ada komedi, dan yang ketiga ada satir. Tokoh drama tragedi yang sangat terkenal adalah dan tokoh drama komedi bernama. Beberapa dari karya mereka masih tersimpan hingga sekarang dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, kejayaan teater di zaman Yunani kuno lahir kembali di zaman Renaissance. Di Inggris muncul dermawan-dermawan besar, dan yang paling terkenal hingga sekarang adalah beberapa karyanya diterjemahkan oleh Trisno Soemardjo, di antaranya Romeo Juliet, Hamlet, Macbeth, Prahara, dan masih banyak lagi. Teater di zaman Renaissance di Prancis. Mereka menanamkannya sebagai neoklasik, yang artinya klasik baru, di mana mereka telah memberi jiwa baru kepada gaya klasik Yunani kuno, yaitu gaya yang lebih halus, anggun, dan mewah. Di zaman itu muncullah Molière. Molière juga memantaskan karya-karyanya sendiri, sekaligus menjadi pemeran utamanya. Beberapa karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu Si Bakil, Dokter Gadungan, Akal Bulus Kapin, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada Commedia dell'arte di Italia. Pada abad ke-16 yang berkembang di luar lingkungan istana. Drama ini dipertunjukkan di lapangan kota dalam panggung-panggung yang sederhana. Berdasarkan pada naskah yang berisi garis besar plot saja. Pelaku-pelakunya mengenakan topeng, percakapan berlangsung spontan dan tanpa persiapan, diselingi nyanyian dan tarian yang bersifat menyindir. Beberapa jenis teater tradisional Asia. Yang pertama ada teater tradisional Cina. Salah satu teater ini adalah opera Peking yang menggabungkan musik, tarian, nyanyian, pantomim, dan akrobat. Yang kedua ada teater tradisional Jepang. Salah satu bentuk teater tradisional Jepang itu adalah kabuki. Sebagaimana teater tradisional Cina, tata rias dan tata busana kabuki juga sangat rumit. Kabuki berasal dari 3 suku kata, ka menyanyi, bu menari, dan ki keterampilan. Kabuki sering diartikan sebagai seni menyanyi dan menari. Yang ketiga, teater tradisional India. Teater ini bermula dari bentuk narasi yang diekspresikan dalam nyanyian dan tarian, sehingga pada perkembangannya gerak laku pada teater tradisional India didominasi oleh nyanyian dan tarian yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Sementara alur cerita dan struktur lakon mengikuti alur dan struktur dari Mahabharata dan Ramayana dengan tema cinta dan kepahlawanan. Makna, simbol, dan peran teater di dunia. Teater bermula dari upacara keagamaan yang tujuannya untuk kesuburan tanaman dan keselamatan masyarakat dalam perburuan.
Pada perkembangannya, selanjutnya, teater menjadi sarana pelajaran dan hiburan yang mengusung nilai-nilai moral, sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa jenis teater tradisional Nusantara. Kata tradisi berasal dari Inggris, yaitu tradition, yang artinya buah pikiran, kepercayaan, pandangan hidup yang diturunkan secara lisan dari satu ke generasi selanjutnya. Yang dimaksud teater tradisional adalah bentuk tontonan yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun kepada masyarakat. Lenong merupakan teater tradisional Betawi. Ada dua bentuk lenong, lenong Denes dan lenong preman. Tontonan lenong Denes yang lakonnya tentang raja-raja dan pangeran sekarang sudah jarang kita jumpai karena hampir tidak ada penerusnya. Pertunjukan lenong preman yang lakonnya tentang rakyat jelata seperti yang kita kenal sekarang pada mulanya dimainkan semalam suntuk. Karena zaman berkembang dan tuntutan keadaan, maka terjadi perubahan-perubahan. Bersamaan dengan diresmikannya Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, lenong yang tadinya hanya dimainkan di kampung-kampung oleh SM Ardan dibawa ke Taman Ismail Marzuki, tapi waktu pertunjukannya diperpendek menjadi 1 atau 2,5 jam saja. Bahasa yang digunakan pada lenong adalah bahasa Betawi. Berdasarkan sejarahnya, lenong mendapat pengaruh dari teater bangsawan. Salah satu teater tradisional di Jawa Barat disebut longser. Ada yang berpendapat bahwa kata longser berasal dari kata melong, yang artinya melihat, dan seredet, yang artinya tergugah. Diartikan bahwa siapa yang melihat atau menonton pertunjukan hatinya akan tergugah. Sebagaimana dengan tontonan teater tradisional yang lain, tontonan ini juga bersifat hiburan, sederhana, jenaka, dan menghibur. Tontonan ini juga diselenggarakan di mana saja, karena tanpa dekorasi yang rumit, dan penontonnya pun bisa menyaksikannya dengan duduk melingkar. Teater tradisional yang paling populer di Jawa Barat itu adalah ketoprak. Pada mulanya, ketoprak hanyalah permainan orang-orang desa yang sedang menghibur diri dengan menabuh lesung di bulan purnama, yang disebut gejogan. Pada perkembangannya, menjadi suatu bentuk tontonan teater tradisional yang lengkap. Semula disebut ketoprak lesung, kemudian dengan dimasukkannya musik gendang, terbang, suling, nyanyian, dan lakon yang menggambarkan kehidupan rakyat di pedesaan, maka lengkaplah ketoprak sebagaimana yang kita kenal sekarang, yang pertama kali dipentaskan sekitar tahun 1909. Ludruk asal muasalnya dari Jombang, menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa Timuran. Teater tradisional ludruk ini bersifat kerakyatan. Ludruk pada perkembangannya menyebar ke daerah-daerah di sebelah barat, ke Rasidinan Madiun, Kediri, hingga ke Jawa Tengah. Pada tontonan ludruk, semua perwatakan dimainkan oleh laki-laki. Cerita yang dilakonkan biasanya tentang sketsa kehidupan rakyat atau masyarakat, yang dibumbui dengan perjuangan melawan penindasan. Di Bali cukup banyak bentuk teater tradisional. Di antara yang banyak itu salah satunya adalah Arja. Arja juga merupakan teater tradisional Bali yang bersifat kerakyatan. Penekanan pada nontonan Arja adalah tarian dan nyanyian. Pada awalnya tontonan Arja dimainkan oleh laki-laki, tapi pada seiring perkembangannya lebih banyak pemain wanita karena penekanannya pada tari. Salah satu teater tradisional yang terdapat di Nusa Tenggara Barat adalah kemidi rudat. Ada yang mengatakan rudat berasal dari kata rodat yang artinya baris per baris. Dari tontonan teater tradisional kemidi rudat tampak pengaruh bangsawan yang berlatar belakang kebudayaan Melayu. Irama musiknya pun bernuansa Melayu dengan instrumen musik rebana, tambur, biola, dan gamelan. Bahkan lakon-lakonnya pun bersumber dari cerita Melayu lama dan dialognya diucapkan dalam bahasa Melayu. Kondo Buleng berasal dari suku Bugis Makassar. Kondo Buleng berasal dari kata kondo yang artinya bangau dan buleng yang artinya putih. Kondo Buleng berarti bungau putih. Tontonan Kondo Buleng ini mempunyai makna simbolis. Sebagaimana teater tradisional umumnya, tontonan Kondo Buleng juga dimainkan secara spontan. Dulmuluk berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Nama Dulmuluk diambil dari nama tokoh cerita yang terdapat dalam Hikayat Abdul Moeloy. Teater tradisional Dulmuluk ini juga dikenal dengan sebutan teater Indra Bangsawan. Tontonan Dulmuluk ini juga menggunakan sarana tari, nyanyi, dan drama sebagai bentuk ungkapannya. Dan musik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tontonan, karena pemain juga menyanyikan dialog-dialognya. Randai
yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ini bertolak dari sastra lisan yang disebut kaba, yang artinya cerita. Cerita-cerita yang digarap menjadi tontonan adalah cerita-cerita lisan berupa legenda dan dongeng yang cukup populer di tengah masyarakat. Randai adalah tontonan yang menggabungkan musik, nyanyian, tari, drama, dan seni bela diri silat. Umumnya dipertontonkan dalam rangka upacara adat atau festival. Maknyong berasal dari Pulau Mantang, salah satu pulau di daerah Riau. Cerita lakon yang dimainkan berasal dari sastra lisan berupa dongeng dan legenda yang sudah dikenal oleh masyarakat. Tidak seperti tontonan teater tradisional yang lain, di mana pada umumnya dimainkan oleh laki-laki. Pada tontonan Maknyong, yang mendominasi justru perempuan. Kalau pemain laki-laki muncul, mereka selalu memakai topeng, sementara pemain wanita tidak memakai topeng. Mamanda berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tahun 1897, datanglah rombongan bangsawan Malaka ke Banjarmasin, yang ceritanya bersumber dari syair Abdoel Moeloek. Meskipun masyarakat Banjar sudah mengenal wayang, topeng, joget, hadrah, rudat, japin, tari rombongan bangsawan ini mendapat tempat tersendiri di masyarakat. Pada perkembangannya, nama bangsawan merubah menjadi Badamuluk dan berkembang lagi menjadi Bamanda atau Mamanda. Kata Mamanda berasal dari kata mama berarti paman atau pakcik, dan enda berarti yang terhormat. Mamanda berarti paman yang terhormat. Struktur dan perwatakan pada tontonan Mamanda sampai sekarang tidak berubah. Yang berubah hanyalah tata busana, tata musik, dan ekspresi artistiknya. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan, pengeditan, ataupun unsur lainnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.